Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan eh, menerangkan hasil dari tugas 5. Jadi di sini soalnya itu eh, nomor 3, misalkan B adalah himpunan semua matriks 2 kali 2 berbentuk A0, 0B dengan penjumlahan dan perkalian matriks biasa. Tentukan apakah B sebuah ruang vektor. Jika B bukan ruang vektor, tentukan aksioma ruang vektor yang gagal. Jadi di sini B B sama dengan A0, 0B. A, B itu elemen real. Jadi di sini kita coba langsung ke permisalan dulu. Si U sama V-nya dulu. U sama dengan U1, 0, 0, U2. Karena dari bentuk dari si B ini. Terus sama si V-nya juga V1, 0, 0, V2. Karena aksioma 1 itu U ditambah V. Anggota dari V berarti kan U tambah V. Tinggal ditambahin aja jadi U1 0, 0 U2 ditambah V1 0, 0 V2. Dapat hasilnya U1 tambah U2 0, 0 V1 tambah V2. V1 tambah V2 ya. Karena U1 tambah U2-nya ini elemen real, jadi ya terpenuhi juga karena bentuknya sama yang di atas. Kenapa di sini aksioma 1 sama aksioma 6 dulu yang saya pilih karena kalau misalkan di antara kedua ini sudah terpenuhi, jadinya yang lainnya juga harusnya terpenuhi juga. Nah, terus lanjut ke aksioma 8, aksioma 6. Aksioma 6 ini K dikali U eh, anggota V. Berarti K dikali U, U-nya U1 0, 0 U2. Jadi tinggal dikalin aja. K U1 0, 0 K U2. Jadi terpenuhi juga. Terus lanjut pembuktian aksioma 2. Aksioma 2 itu U ditambah V sama dengan V ditambah U. Langsung dimasukin aja U-nya U1 0, 0 U2 ditambah V1 0, 0 V2. Terus berarti kan V tambah U, V1 0, 0 V2 ditambah U1 0, 0 V2. U2 ya tinggal ditambahin aja jadi U1 ditambah V1 0, 0 U2 ditambah V2. Jadi hasilnya V1 tambah U1 0, 0 V2 tambah U2. Jadi sama ya kanan kirinya. Jadi terpenuhi juga. Lanjut ke aksioma aksioma 3. Aksioma 3 itu kan ininya U ditambah V ditambah W. Nah, si W-nya ini nggak usah dibingungin karena ya tinggal kita rubah aja si U sama V-nya jadi nah sini ya. W sama dengan W1 0, 0 W2. Jadi nggak usah bingung. Lanjut berarti ke masukin aja. Nah, nih. Ya, U-nya tinggal dimasukin U1 0, 0 U2 terus dalam kurung eh, V1 0, 0 V2 ditambah W1 0, 0 W2 sama dengan di sini dalam kurung U1 0, 0 U2 ditambah V1 0, 0 V2 ditambah lagi W1 0, 0 W2. Ya udah tinggal ditambahin aja jadinya U1 ditambah V1 ditambah W1 0, 0 U2 ditambah V2 ditambah W2 sama dengan U1 ditambah V1 dikali ini harusnya W ya, ini W1 0, 0. Jadi terus ini U2 ditambah V2 ditambah W2. Jadi ini juga terpenuhi aksioma 3-nya. Lanjut ke aksioma 4. U ditambah 0. Nah, 0 ini itu eh, apa namanya? Matriks ya. Ini nih. Jadi 0, 0 itu sendiri 0, 0, 0, 0. Ya, itu matriks kalau nggak salah. Matriks kan ya? Iya, Matriks 2 kali 2 ya. Nah, iya, iya. eh, jadi U-nya tinggal dimasukin aja. U1 0, 0 U2. Ya, si 0 itu sendiri matriksnya 2 kali 2, 0, 0, 0, 0. Jadi di sini juga sama.
0 ditambah U. 0, 0, 0 ditambah U1, 0, 0, U2. Yaudah tinggal ditambahin. Ya, kalau ditambahin 0 jadi sama aja hasilnya. Jadi U1, 0, 0, U2. Terus sama dengan U1, 0, 0, U2. Jadi kanan kirinya udah sama, jadi terpenuhi juga aksioma 4 ya. Kalau di aksioma 5 ini, si U-nya itu tinggal ditambahin minus ya depannya. Jadi U1, 0, 0, U2. Nah, terus dikurang minus U1, 0, 0, minus U2. Sama dengan minus U1, 0, 0, min 2 ditambah U1, 0, 0, U2. Nah, di sini tinggal dijumlah jadi dikurangin ya. Jadi U1 dikurangi U2, 0, 0, terus U2 dikurangi U2 sama dengan U minus U1 ditambah U1, 0, 0, minus U2 ditambah U2. Nah, ketemu bentuk jadinya 0, 0, 0. Nah, kanan kiri juga udah sama jadi terpenuhi. Lanjut ke aksioma 7. Nah, di aksioma 7 ini bentuknya K dikali U ditambah V. K-nya itu skalar, jadi ya bebas aja, jadi tetap K aja. Terus sama dengan KU ditambah KV. K-nya tetap K, jadi tinggal kita jumlahin aja si U tambah V-nya. U-nya kan tadi U1, 0, 0, U2. V-nya itu sendiri V1, 0, 0, V2. Kalau yang sebelah kanannya tinggal dimasukin aja, jadinya U1, 0, 0, U2 ditambah V1, 0, 0, V2. Nah, kalau yang sebelah kiri ini dijumlahin dulu, jadinya U1 ditambah V1, 0, 0, O2 ditambah V2. Kalau sebelah kanannya tinggal dikali aja ya. Jadi KU1, 0, 0, KU2 ditambah KV1, 0, 0, KV2. Nah, baru dari sebelah kirinya ini bisa dikaliin karena udah dapet ininya. Jadi K U1, U2 ditambah U1, 0, 0, K dikali U2 ditambah V2. Terus sebelah kanannya KU1 ditambah KV1, KU2 ditambah KV2. Nah, sebelah kanan sama kirinya udah sama ya nih. Yang ini sama yang ini. Terus lanjut ke aksioma 8. Kalau aksioma 8 itu kan K ditambah M dikali U. Nah, K sama M ini juga skalar, jadi tetap aja ditulis M. Si K-nya juga tetap ditulis K. Jadi ya kayak gini, terus sama dengan KU ditambah MU. K ditambah M dikaliin U, jadi U1, 0, 0, U2. K-nya dikali U1, 0, 0, U2. M-nya itu dikali U juga, U1, 0, 0, U2. Tinggal dijumlahin, jadi ya K tambah M dikali U1, 0, 0, K tambah M U2 jadi sama dengan KU1, 0, 0, KU2. Terus M-nya juga tinggal dikaliin aja, MU1, 0, 0, MU2. Nah, ketemulah kalau dikali pelangi jadi KU1 tambah MU1, 0, 0, KU2 tambah MU2. Sama dengan KU1 tambah MU1 terus KU2 tambah MU2. Nah, kanan kirinya juga udah sama jadi terpenuhi juga. Lanjut ke aksioma 9. Aksioma 9 itu ya K-nya juga skalar, M-nya juga skalar. Jadi nggak usah dirubah. K dikali MU sama dengan KM dikali U. Yaudah K-nya di luar jadi M. U-nya itu U1, 0, 0, U2. Terus sebelah kanannya KM dikali U. U1, 0, 0, U2. Nah, yang di dalam bisa dikaliin dulu si M-nya ini jadinya MU1, 0, 0, MU2. Nah, sebelah kanannya ini langsung aja ya dikaliin si KM-nya. Jadi KM U1, 0, 0, KM U2.
Baru nih sebelah kirinya bisa kita kaliin. KMU1 00 KMU2. Nah, berarti kan sebelah kirinya udah sama sebelah kanannya jadinya udah terpenuhi juga. Lanjut ke aksioma 10. Aksioma 10 itu kan bentuknya 1 dikali U sama dengan U. Jadi ya 1 dikali U1 00 U2, terus sebelah kanannya juga U1 00 U1. Ya udah pasti sama lah ya. Kenapa yang kemarin Bu Bu siapa tuh yang ngajar kita, dosen kita. eh Pokoknya kalau yang itu yang pernah diajarin sama dosen kita itu ada syaratnya, makanya nggak si aksioma 10 ini nggak terpenuhi gitu. Jadi kesimpulan dari nomor 3 ini ruang vektornya real. Jadi semua aksiomanya tuh terpenuhi gitu. Dosen kita tuh Bu Isna ini, Ip. Ya Bu Bisna ini yang ada. Oke, Udah, udah. bisa lagi. Apa? Digeser-geser itu nah. Agak di apa? Zoom out. Oke. Zoom in aja nggak apa-apa ya. Ya udahlah. Ini yang untuk nomor 4 ini kan soalnya itu tentukan apakah S sama dengan matriks A, B, C, D, terus ada lagi A, B, B, C, D, sama dengan bilangan real. Nah, itu ada syarat lagi A plus B sama dengan C plus D. Jadi itu pertama itu untuk asilon satunya itu S itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, asilon duanya itu sama dengan S adalah subruang dari M 2 kali 2. Nah, epsilon 3-nya itu jika U, V apa eh, Anggota. anggota M 2 kali 2 maka U plus V sama dengan anggota M. Nah, jadi ditambah ya U plus V sama dengan kan pakai seru matriks 2 kali 2 kan jadi cuma tinggal sekarang jadi U1, U2, U3, U4 plus V1, V2, V3, V4. Nah, ini kan bentuk yang ini ya pertambahan matriksnya ya. Nah, ini karena tadi diminta syaratnya A plus B sama dengan C plus D, jadi tinggal gini aja nih, tinggal turunin lagi nih ke bawah nih. Jadi U1 tambah V1 plus U2 tambah V2 sama dengan U3 tambah V3 U4 plus V4. Nah, ini karena tadi apa diminta ya A, B, C, D kan ya? A plus B sama Iya. dengan C plus D, jadi tinggal dipindah-pindah nih. Yang Jadi, si U sama si U. uh, Yang si jadi U sama si U, yang V sama V. ya. Hmm. Jadi U1 plus U2 plus V1 plus V2 terus U3 plus U4 plus V3 plus V4 gitu. Nah ini Nah, karena sama kan ya? Karena ya kan emang serta A plus B sama syaratnya dengan C plus D kan? Ya. ini. hmm. Nah untuk epsilon 4-nya KU sama KU itu eh, himpunan dari M 2 kali 2. Jadi nama sebenarnya KU sama dengan pakai OR 2 kali 2 U1, U2, U3, U4 sama dengan yang masuknya jadi KU1, KU2, KU3, KU4. Nah, ini nih tinggal yang pakai syarat tadi ya. A plus B plus A plus B sama dengan C plus D kan. Ya, Nah, jadi ini tinggal diubah kan. ya. Terus nanti Hmm. ini dikali ke dalam, dikaliin keluar gitu. Tinggal KE dicoret. Jadi bisa ngebuktiin kalau U1 plus U2 sama dengan U1 eh 2 iya sama dengan U iya sama. Terus jadi ini kanan punya kirinya hasilnya sama jadi eh, terpenuhi. Hmm. jadi S merupakan subroong dari M 2 kali 2 gitu. Nggak bisa. Lanjut, soal nomor 5. Di sini katanya tentukan apakah S itu sama dengan udah ketentuan soalnya terus adalah subruang dari R3. Nah, kita suruh buktikan. Nah,
Jadi yang pertama langkahnya itu kita mencari action satunya. Ya udah, berarti A satunya itu S-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, kita lihat dulu di soalnya. A, B, C itu merupakan anggota Rio. Syaratnya A min B plus 2C sama dengan 0. Ya udah, berarti S-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong. Terus yang A2-nya, action 2-nya, eh, jelas S adalah subruang dari R3. Nah, kita lihat dulu soalnya. Itu variabelnya kan apa ya? Yang buka kurung A, B, C yang turun itu subkurung. Nah, jadi subruangnya itu ada R3-nya gitu. Terus yang action 3-nya rumusnya adalah U plus V. Nah, sebelum kita masuk, itu variabelnya kan kita lihat A, B, C itu tinggal diubah aja U-nya sama V-nya. Berarti U-nya itu U1, U2, U3, V-nya juga sama, V1, V2, V3. Nah, kita lihat dulu syaratnya tadi apa? A min B plus 2C sama dengan 0. Ya udah tinggal dimasukin aja. Berarti U1 dikurang U2 plus 2U3 sama dengan 0. Nah, V juga gitu. Berarti V1 dikurang V2 tambah 2V3 sama dengan 0. Lanjut. Eh yang soal tadi U plus V. Nah, itu tinggal dimasukin aja gitu. Kita 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 masukin syarat kita jumlahkan dulu. Berarti U1 itu tinggal jumlahinnya berarti U1 plus V1 di dibuka kurung tutup kurung baru dikurang U2 tambah V2. Terus yang 2 buka kurung U3 plus V3 gitu. Ya udah, itu tinggal ketemu penjumlahannya hasilnya. Terus itu kita kelompokin dulu yang U-nya. Jadi U1, U2, 2U3 ditambah V1, V2 plus 2V3 gitu. Nah, kita lihat dulu syaratnya tadi. Itu kan A min B plus 2C sama dengan 0. Ya udah, hasilnya itu adalah 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0 gitu. Lanjut ke action 4 gitu. KU itu merupakan anggota R3 gitu. Ya udah, berarti sama aja yang kayak tadi. Berarti K-nya itu dipisah, U-nya sesuai dengan variabel tadi. U1, U2, U3 gitu. Ya udah tinggal masukin aja. Kita masukin ke syaratnya. Yang tadi berarti KU1 dikurang KU2 plus 2KU3 sama dengan 0. Ya udah, itu tinggal dipisah aja itu K-nya dikeluarin. Yang itu masukin ke syarat tadi yang U-nya. Ya udah berarti U1 dikurang U2 tambah 2U3. Ya udah berarti yang tadi sama dengan 0. Ya udah berarti tinggal K sama dengan 0. K dikali 0 sama dengan 0. Ya udah udah kita tentuin kan. Nah, baru kita bisa buktikan S itu merupakan subruang dari R3 seperti itu. Baik, mute mute mute. Lu mute. Oke, oke, oke. Closing, closing. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.